Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, baik teman-teman, makalah yang ingin kita review adalah makalah kelompok 7 yang bertema Asy-Syaifi dan Asy-Syita'i, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang turun ketika musim panas dan juga musim dingin. Sebelum masuk ke pembahasan, jadi makalah ini berbentuk terjemah dari kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Syekh Jalaluddin Asy-Suyuti, yaitu kitab yang membahas segala sesuatu tentang Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ur Rabi'u As-Sayfi Wasy-Syita'i. Pembagian yang keempat yaitu Asy-Syaifi dan Asy-Syita'i, yaitu ayat-ayat yang turun di musim panas dan juga musim dingin. Asy-Syaifi dan Asy-Syita'i ini merupakan masuk dalam ilmu Awqat wa Mawatin An-Nuzul, yaitu ilmu Al-Quran yang mempelajari waktu dan tempat turunnya ayat Al-Quran. Jadi yang masuk ke dalam pembahasan Awqat wa Mawatin An-Nuzul ini adalah Al-Hadori dan Asy-Syafari, An-Nahari dan Al-Laili, Asy-Syaifi dan Asy-Syita'i, Al-Firasi dan An-Naumi, Al-Ardi dan As-Sama'i. Jadi kita sekarang akan membahas Asy-Syaifi dan Asy-Syita'i. Qala Al-Wahidi anzalallahu fi kalalah ayatain. Jadi contoh ayat Asy-Syaifi dan Asy-Syita'i ini adalah dua ayat yang menerangkan pada masalah Al-Kalalah. Al-Kalalah itu sendiri adalah istilah yang masuk dalam kajian hukum waris Islam, yang berarti orang yang tidak mempunyai anak dan ayah. Al-Wahidi menyebutkan ada dua ayat yang turun. Ahaduhuma fi syita'i wahya allati fi awalin nisa'i. Yang pertama yaitu di waktu musim dingin, ialah yang ada di awal surat An-Nisa. Wal ukhra fi syaifi wahya allati fi akhiriha. Sedangkan yang lainnya berada di musim panas, dan itulah yang ada di akhir surat An-Nisa. Masih terkait Al-Kalalah, wa fi shahihi Muslim an Umar. Jadi diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Umar, ma raja'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in. Belum pernah aku berkonsultasi tentang sesuatu masalah, ma raja'tuhu fi kalalah, sebagaimana aku berkonsultasi tentang masalah al-kalalah. Selanjutnya, wa ma aqladha fi syai'in ma aqladha li fihi. Dan tidak pernah Nabi bersikap keras atau tegas, ma aqladha li fihi, sebagaimana beliau bersikap tegas terhadapku tentang masalah tersebut. Hatta ta'ana bi usbungihi fi sadri, sehingga beliau menusuk dadaku dengan jari telunjuk beliau. Waqala, dan beliau berkata, ya Umar, ala takfika ayat as-sayfi allati fi akhiri suratin Nisa. Wahai Umar, tidak cukuplah bagimu ayat as-sayf yang ada di akhir surat An-Nisa. Jadi sahabat Umar ini berkonsultasi masalah al-kalalah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi bersikap keras.
sehingga digambarkan Nabi menusuk dada Umar dengan jari telunjuk beliau. Kemudian beliau berkata, tidak cukuplah bagimu ayat As-Saif yang ada di akhir surat An-Nisa. Wafil Mustadrak an Abi Hurairah anna rajulan qala ya Rasulullah mal kalalah. Jadi masih terkait masalah al-kalalah. Wafi Mustadrak diriwayatkan pula dalam kitab Al-Mustadrak dari Abu Hurairah, sesungguhnya ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, apa itu al-kalalah? Qala amma sami'tal ayatal lati nazalat fi sayfi. Kemudian Nabi bersabda, apakah kamu belum pernah mendengar ayat yang turun pada musim kemarau? Ayatnya, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Surat An-Nisa. Wa qad taqaddama anna dzalika fi safari hajatil wada'i. Jadi telah dijelaskan bahwa ayat tersebut turun pada saat Nabi dalam perjalanan haji wada'. Fayu'adda minas sayfi ma nazala fiha kal awalil maidah. Jadi dianggap as-sayf semua ayat yang diturunkan pada waktu haji wada'. Seperti awalil maidah, seperti awal surat Al-Maidah. Wa qauluhu dan seperti firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum, surat Al-Maidah. Wattaqu yauman turja'un, dan serta ayat wattaqu yauman turja'un. Wa ayat dain, dan juga ayat dain. Wa suratun Nasr, dan surat An-Nasr. Jadi semua ayat yang diturunkan pada waktu haji wada' itu dianggap as-sayf. Seperti tadi surat An-Nisa ayat 176. Terus awal surat Al-Maidah, al-yaum akmaltu lakum dinakum. Terus wattaqu yauman turja'un, surat Al-Baqarah ayat 281. Dan ayat dain dan suratun Nasr. Wa minhu, dan diantara ayat-ayat as-sayf masih terkait ayat-ayat yang turun ketika waktu kemarau. Ayatun nazalat fi ghazwatit Tabuk, adalah ayat-ayat yang turun pada saat perang Tabuk. Faqad kanat fi syiddatil harri, karena perang itu terjadi dalam situasi yang sangat panas. Akhrajahu Baihaqi fi Dalail, seperti halnya diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Ad-Dalail min tariqin Ibnu Ishaq, melalui riwayat Ibnu Ishaq an Asim bin Umar bin Qatadah wa Abdullah bin Abi Bakar bin Hasmi. Maka na yakhruju fi wajhihi min maghazihi ila adhara annahu yuridu ghairihi. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah keluar dalam suatu peperangan kecuali menampakkan bahwa beliau menginginkan arah yang lain. Ghairi annahu fi ghazwatit Tabuk.
kecuali dalam perang Tabuk. Qala Rasulullah SAW berkata, ya ayuhan nas inni uridur rum. Wahai manusia, sesungguhnya aku menginginkan Romawi. Fa'lamhum wa dzalika fi zamanil ba'si wasyiddatul harri wajadabil baladi. Beliau memberitahukan pada mereka itu terjadi pada zaman yang sulit dan zaman yang sangat panas dan juga kekeringan. Fabainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin fi jahazihi. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari mempersiapkan perang tersebut, qala li Jad bin Qais, beliau berkata kepada Al-Jad bin Qais, hal laka fi banati Bani Asfar, apakah kamu mempunyai masalah dengan wanita Bani Al-Asfar? Qala ya Rasulullah. Qala, lalu Jad berkata, ya Rasulullah, laqad alima qaumi annahu laisa ahadu asyaddin ajaban bin nasi minni. Wahai Rasulullah, sesungguhnya telah diketahui oleh kaumku bahwa tidak ada suatu yang sangat menakjubkan bagiku kecuali wanita. Wa inni akhafu an ra'aitu nisa'a Bani Asfar ayyaftinni. Dan saya takut kalau melihat wanita-wanita dari Bani Al-Asfar itu membuatku tertarik. Fa'atin li, maka izinkanlah aku untuk tidak ikut perang. Fa'angzalallah, maka turunlah firman Allah, wa minhum may yaqulu adzalli. Al-ayah surat At-Taubah ayat 49. Wa qala rajulun minal munafiqin, dan seseorang dari kaum munafik berkata, la tanfiru fi harri, janganlah kamu sekalian pergi berjihad pada saat panas seperti ini. Fa'angzalallah, maka Allah menurunkan firman-Nya, qul naru jahannam asyaddu harra. Tadi sudah dibahas ayat-ayat as-sayfi, yaitu ayat-ayat yang diturunkan ketika musim kemarau. Sekarang kita akan membahas ayat-ayat asy-syita'i, yaitu ayat-ayat yang turun ketika musim dingin. Wa min amsiratis syita'i, adapun contoh-contoh ayat asy-syita'i, qauluhu, firman Allah, innal ladzina ja'u bil ifki, sampai dengan warisqum karim, yaitu surat An-Nur ayat 11 sampai dengan ayat 26. Fa fi sahihin, diriwayatkan dalam hadis sahih an Aisyah annaha nazalat fi yaumi syattin, sesungguhnya ayat tersebut turun ketika hari musim dingin. Bukhari, hadis Bukhari wa Muslim. Selanjutnya, wal ayatul lati fi ghazwatil khandaqi min suratil ahzabi faqad kanat fil baridi. Demikian juga ayat-ayat yang mengenai perang Khandaq, yaitu perang menggali parit, yang ada di dalam surat Al-Ahzab. Faqad kanat fil baridi, turun pada saat musim dingin.
Fa fi hadisi Hudzaifah tafarraqa an-nasu ar Rasulillah lailatal ahzabi illa isna asyara rajulan. Dalam hadis Hudzaifah diterangkan bahwa pada malam perang Al-Ahzab itu para sahabat berpencar dari Rasulullah SAW kecuali 12 orang. Fa'atani Rasulullah SAW faqala qum fangtolaqa ila asakaril ahzab. Maka Rasulullah SAW mendatangiku, kemudian beliau berkata, bangkitlah dan berangkatlah ke tentara Al-Ahzab. Qultu, terus aku berkata, ya Rasulullah, walladzi ba'asaka bil haqqi ma kumtu laka illa hayatun minal baridi al-hadis. Wahai Rasulullah, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan benar, aku tidak bangkit untuk taat kepadamu kecuali merasa malu dari rasa dingin. Al-Hadis. Selanjutnya, wafihi, dan di dalam hal ini fa'anzalallah, maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkuru nikmatallahi alaikum idh ja'atkum junuda. Surat Al-Ahzab. Ila akhiriha, sampai dengan akhir surat Al-Ahzab. Akhrajahu Baihaqi fi Dalail. Diriwayatkan dari Imam Baihaqi di dalam kitab Dalail. Demikian review makalah kali ini. Semoga apa yang kita review atau yang kita kaji ada barokahnya, ada manfaatnya. Tentu saja banyak sekali kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dalam segi lafadznya atau maknanya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.